Sehari setelah Lebaran Idul Fitri, sejumlah warga masih ada yang mudik serta liburan. Dan untuk memantau situasi arus mudik saat hari kedua Lebaran, sudah ada rekan kami Glenn Joshua di Karawang, Jawa Barat, Agisa Febila di Tegal, Jawa Tengah, dan Ramaditya Domas di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ya, kita akan ke Glenn terlebih dahulu. Glenn, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, pantauan di gerbang tol Cikatama pada pagi hari ini di H+1 Lebaran ini tampak masih ramai lancar. Belum ada antrian di gardu tol yang sebanyak 8 gardu tol ini dibuka menuju ke arah Jawa Tengah. Sementara itu meskipun di sini terpantau ramai lancar dan juga dipadati oleh kendaraan roda 4, namun untuk saya pantau di peta online ini ada kemacetan di kilometer 101 dan juga kilometer 130 tol Cipali. Meskipun demikian, kami pantau pada pagi hari ini waktu tempuh untuk Jakarta menuju ke arah Semarang ini masih normal, yaitu di sekitar 5 sampai dengan 6 jam. Memang Hanum, kenaikan dari kendaraan ini sudah terjadi sejak kemarin siang di hari H Lebaran, di mana kendaraan dari arus kendaraan Jakarta Cikampek ini mengalami kemacetan tepatnya selepas dari tol layang MBZ. Untuk itu kemarin Korlantas juga sempat memberlakukan kontraflow di kilometer 47 sampai dengan kilometer 65. Dan juga data yang kami dapatkan dari gerbang tol Kali Kangkung di Semarang ini juga mengalami kenaikan jumlah kendaraan yang exit dari hari Senin dan juga Selasa lalu di angka 1.000 kendaraan. Namun kemarin ini melonjak di angka 2 sampai dengan 3.000 kendaraan. Namun hal tersebut memang sudah diprediksi oleh Jasa Marga karena sebelumnya Jasa Marga mengatakan bahwa memang akan ada kenaikan jumlah kendaraan di H+1 dan juga H+2 Lebaran. Diprediksi ini akan ada 200.000 lebih kendaraan yang masih akan melakukan perjalanan mudik di hari ini dan juga esok hari. Untuk itu penerapan kontraflow dan juga one way ini akan diberlakukan secara situasional, melihat bagaimana situasi di lapangan. Jika memang nanti setiap jamnya ada 5.000 lebih kendaraan yang melintas di tol Trans Jawa, maka one way dan juga kontraflow dimungkinkan untuk diberlakukan oleh Korlantas Polri. Sementara itu kalau kita lihat data sepanjang arus mudik kemarin di H-7 sampai dengan H-1, ini total ada 572.000 kendaraan yang masuk gerbang tol Cikatama menuju ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Angka ini naik dari rata-rata lalu lintas normal di angka 182.000, di mana kenaikannya ini mencapai 213%. Dan dari 572.000 tersebut, 300.000 lebih kendaraan ini untuk tujuan dari Kali Kangkung di Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu untuk antisipasi arus balik, hari ini nanti Menko PMK Muhadjir Effendi bersama dengan Menhub Budi Karya Sumadi serta Kakor Lantas Irjen Pol Aan Suhanan ini akan berkunjung ke gerbang tol Cikatama untuk bisa nantinya melakukan rapat dan juga melakukan evaluasi untuk bisa mempersiapkan bagaimana nanti mempersiapkan arus balik yang rencananya ini akan dilakukan pada pukul 1 siang nanti di gerbang tol Cikatama. Kalau itu pantauan dari Cikatama, sudah ada rekan saya Agisa Febila di Tegal, Jawa Tengah. Silakan Agisa. Halo, selamat pagi Glenn dan juga saudara. Untuk pantauan lalu lintas di jalur arteri Tegal. Ini terpantau pagi ini masih sama, tidak jauh berbeda dengan hari Lebaran kemarin. Di hari kedua ini terpantau masih lancar, hanya terlihat beberapa kendaraan yang melintas di jalur arteri pagi ini. Dan kalau melihat dari plat kendaraannya, memang jalur arteri ini lebih didominasi oleh para pemudik lokal jika dibandingkan dengan plat berplat B ataupun D dari arah Jabodetabek. Memang pada hari kedua ini dari Satlantas Polres Tegal Kota juga memprediksi bahwa keramaian ini justru terjadi pada arus pertemuan di jalur arteri dan juga arah ke kota. Karena di hari kedua ini banyak masyarakat dan juga pemudik lokal yang masih melakukan aktivitasnya untuk bersilaturahmi ke keluarga dan juga masih nuansa Lebaran. Jadi masih banyak yang bersilaturahmi dan juga berwisata di sekitar Tegal Kota hingga ke Purwokerto. Maka dari itu juga dihimbau kepada masyarakat untuk menghindari sejumlah titik kemacetan seperti di persimpangan, pertemuan arus dari arah kota dan juga jalur arteri. Lalu juga jalur-jalur yang menuju ke tempat wisata yang memang hari ini diprediksi untuk lonjakan
pemudik ini akan melonjak di sejumlah tempat wisata seperti di pemandian air panas Guci di Jawa Tengah. Itu akan terjadi kemacetan yang cukup panjang mengingat di hari kedua Lebaran ini banyak wisatawan yang datang untuk berlibur dan menghabiskan hari libur Lebarannya. Selain itu memang juga pada arus balik nanti Satlantas Polres Tegal Kota dan juga kepolisian setempat ini sudah mulai akan melakukan rekayasa lalu lintas, di mana nantinya arah dari Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta ataupun arah Cirebon ini akan diprioritaskan jalurnya mengingat nantinya akan ada kembali lonjakan arus kendaraan yang datang dari arah Jakarta dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta dan diperkirakan akan mulai terjadi pada tanggal 13 April 2024. Selain itu memang untuk pantauan dari gerbang tol Tegal ini juga masih terpantau ramai lancar, tidak banyak kendaraan ataupun arus kendaraan pemudik yang kembali ke arah Jakarta karena untuk data sendiri yang masuk ke gerbang tol Tegal menuju ke arah Jakarta ini angkanya masih cukup normal, yakni di angka 150 hingga 200 kendaraan yang melintas dan masuk ke area gerbang tol Tegal. Selain itu memang yang perlu dihimbau juga kepada masyarakat ataupun warga Tegal pada hari libur Lebaran kedua ini, di mana di sejumlah titik simpul kemacetan ini akan diberlakukannya secara situasional. Pemberlakuan lampu merah ini akan ditutup dan juga pengaturan lalu lintas secara manual untuk mengurai kemacetan baik warga yang melintas ataupun pemudik lokal yang masih menjalankan aktivitas bersilaturahminya di hari kedua. Sementara demikian laporan dari Tegal, selanjutnya akan ada rekan saya Ramaditya Domas yang melaporkan dari Kartasura. Silakan Rama. Ya, untuk pantauan di Kota Solo, tepatnya di titik kami melaporkan yaitu di Tugu Kartasura, ini pagi hari ini masih diramaikan oleh pemudik lokal yang melintas dari berbagai arah, mulai dari arah Kartasura dan Semarang menuju ke kanan saya adalah Klaten dan Yogyakarta, ataupun dari Klaten dan Yogyakarta menuju ke sebelah kanan saya juga ini ke Solo dan juga Sragen. Mereka hari ini memang kebanyakan pemudik lokal sesuai dengan prediksi daripada Polresta Solo dan juga di Subkota Solo pada H+1 Lebaran kali ini. Kami juga memantau tadi masih ada beberapa mobil yang melintas di Tugu Kartasura. Ini berplat luar Solo dan sekitarnya karena kebanyakan mobil dari luar kota Solo yang melintas pagi hari mereka yang terimbas daripada penutupan tol fungsional, di mana tol fungsional Solo Jogja ini dioperasikan pada pagi pukul 6 sampai sore nanti pada pukul 5. Artinya malam hari mereka kebanyakan melintas melalui jalur arteri, jalur nasional yang ada di belakang saya, salah satunya di Tugu Kartasura. Sementara dari Dinas Perhubungan Kota Solo menyebutkan bahwa ada kenaikan jumlah pemudik pada tahun ini 10% yang masuk atau melintas di Kota Solo atau Surakarta, di mana memang H-3 Lebaran ini menjadi puncak tertinggi dengan 400.000 sampai 500.000 mobil atau kendaraan yang melintas di Kota Solo pada kondisi arus mudik. Sementara dari pihak pemerintah Kota Solo sejauh ini mewaspadai ada setidaknya 22 titik yang menjadi rawan kemacetan dan juga kepadatan di Kota Solo, khususnya setelah Lebaran atau H+1 Lebaran hingga H+5 Lebaran. Mereka diprediksi akan memadati Kota Solo di berbagai wilayah, mulai dari di titik kami laporkan yaitu di Simpang Tugu Kartasura, selain itu di Simpang Kleco, di Banjarsari, Ngemplak, Gilingan, dan beberapa titik lainnya. Tak hanya itu, juga di beberapa kawasan seperti sentra kuliner, destinasi wisata, mulai dari Pasar Klewer, lalu juga Masjid Syekh Solo, dan di Solo Safari ini juga merupakan kawasan-kawasan yang diprediksi akan mengalami kemacetan, kepadatan pada hari-hari setelah Lebaran atau mulai H+1 sampai H+5, yang mana memang dari pemerintah Kota Solo sudah menyiapkan beberapa rekayasa, beberapa langkah antisipasi dengan melakukan penutupan jalan dan pengalihan arus. Jika nantinya di beberapa titik tersebut akan terjadi kepadatan karena dari Kota Solo sendiri, kebanyakan mereka yang masuk ke Kota Solo pada H+ Lebaran, mereka datang hanya untuk sekedar belanja, sekedar wisata, dan juga hanya untuk bersinggah. Maka itu memang diprediksi di Kota Solo keramaiannya baru terjadi pada H+ Lebaran karena kebanyakan mereka hanya untuk berburu kuliner. Dari pemerintah Kota Solo sendiri menyebutkan bahwa volume yang akan terus bertambah ini nanti akan dilihat bagaimana kondisinya. Jika memang terjadi kepadatan, maka ada beberapa jalan yang nanti ditutup, baik itu masuk ke Kota Solo atau keluar ke Kota Solo. Karena ada 7 titik untuk masuk dan keluar di Kota Solo yang ini sudah diwaspadai rekayasanya dan juga langkah-langkah antisipasinya agar
memberikan kenyamanan bagi para pemudik yang hendak masuk atau keluar dari kota Solo. Sementara demikian dari Solo, Jawa Tengah, kembali ke Reno dan Hanum di studio. Baik, Rama, Agisa, dan juga Glenn, terima kasih teman-teman.